Beberapa hari ini mereka sungguh menikmati liburannya di Jerman, mereka menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata di sana. Ariana masih tidak menyangka perjalanan hidupnya yang bagaikan roller coaster bisa ia lalui sampai tahap ini. Kenapa melamun, Tanya Demian seraya memeluk istrinya dari belakang, mengecup punggungnya yang terbuka hingga membuat Ariana sedikit meremang. Ariana yang tadinya melihat pemandangan kota dari balkon apartemennya, kini ia memutar tubuhnya menghadap laki-laki itu. Aku merasa Tuhan sudah begitu baik padaku. Sahutnya seraya menyentuh pipi laki-laki itu yang nampak ditumbuhi bulu-bulu halus di rahangnya. Terima kasih sudah menjadi suami yang baik serta ayah yang bertanggung jawab. Ucapnya lagi. Sudah menjadi kewajibanku, sayang. Sahut Demian menatap lekat istrinya. Demian yang merasa gemas lalu melum bibir wanita itu, sejak kehadiran bayi kembarnya waktu berduaan dengan wanita itu tidak terlalu banyak dan ia merindukan saat-saat intim seperti ini. Aku mengingin kamu sayang, tamu bulananmu sudah selesaikan? Lirih Demian seraya mengusap sudut bibir istrinya itu yang nampak basah karena ciumannya. Angguk Ariana. Kemudian dengan sekali hentakan Demian membawa istrinya itu ke dalam gendongannya, lalu membawanya masuk ke dalam kamarnya. Apa masih sakit? Di atas ranjangnya Demian nampak mengusap perut istrinya dengan lembut hingga sampai pada bekas sayatan di perut bagian bawahnya. Ariana menggelengkan kepalanya, setelah menjalani operasinya ia sudah merasa lebih baik berkat teknologi canggih yang dimiliki oleh rumah sakit tempatnya ia melahirkan dulu. Namun ibu mertuanya itu selalu mengingatkan mereka untuk tidak berhubungan dahulu sebelum 3 bulan berlalu. Bahkan aku sangat sehat dari sebulan yang lalu, Mas. Sahut Ariana dengan menahan kekehannya. Tega banget sih sayang, kenapa tidak bilang? Bahkan kamu membiarkanku bermain solo setiap hari. Keluh Demian sedikit merajuk. Maaf, aku hanya mengikuti perintah mama. Ariana mengangkat tangannya untuk mengusap lembut rahang suaminya itu. Kalau begitu hari ini jangan harap kamu bisa keluar dari kamar ini, sayang. Tegas Demian. Tapi bagaimana dengan anak-anak, Mas? Mereka ingin melihat sunset di pantai dan kamu juga ada meeting kan dengan relasimu? Ucap Ariana mengingatkan. Astaga aku lupa, sepertinya aku akan mengganti meetingnya di pantai saja. Sahut Demian. Baguslah, ya udah yuk pergi. Ajak Ariana seraya sedikit mendorong tubuh suaminya yang sedang mengungkungnya itu. Mana bisa pergi begitu saja sayang, kamu harus bertanggung jawab dulu. Demian sedikit menggesekkan miliknya yang sudah mengeras di atas paha istrinya itu. Ariana yang merasakan itu nampak menelan salivanya. Anak-anak sedang menunggu Mas, bagaimana kalau nanti malam saja? Bujuknya. Namun bukan Demian kalau tidak memaksakan kehendaknya, tanpa menunggu persetujuan wanita itu ia langsung saja melucuti pakaiannya. Dan segera memenuhinya dengan miliknya yang sudah lama tak memasuki sarangnya tersebut. Sementara itu Rico dan Dean yang sedang berada di taman depan apartemennya nampak bermain dengan burung-burung merpati sore itu. Kak Dean, apa kita jadi ke pantai? Tanya Rico setelah lelah memberi makan burung-burung tersebut. Dean yang sedang bermain game di ponselnya langsung menatap Rico. Tentu saja, sebentar lagi ya kita tunggu Mommy dan Dedimu turun dulu. Sahutnya. Rico yang merasa bosan nampak mengedarkan pandangan ke seluruh taman yang luas tersebut, namun ia langsung terpaku saat melihat seorang gadis kecil yang juga nampak menatapnya dari kejauhan. Olive. Gumamnya lalu melangkahkan kakinya mendekat. Saat ia semakin mendekatinya, gadis kecil itu langsung berlari menjauh. Aku yakin itu Olive. Ucap Rico seraya berlari mengejar. Rico nampak ngos-ngosan karena berlari, namun tetap saja ia kehilangan jejak gadis kecil itu. Rico, apa yang kamu lakukan? Teriak Dean saat mengejar bocah kecil itu. Kak, tadi Rico lihat Olive di sini. Ucap Rico meyakinkan. Rick, ingat Olive sudah tiada. Lagi pula pesawatnya jatuh di Sydney bukan di Jerman, ayo kembali Daddy dan Momimu pasti sudah menunggu. Bujuk Dean. Rico mengedarkan pandangannya. Tapi dia mirip sekali dengan Olive. Kekeh Rico.
Di dunia ini banyak sekali orang yang mempunyai wajah mirip dan kamu harus bisa menerima kenyataan jika Olive sudah tiada, dia sudah meninggal. Bujuk Dean. Kakak benar, mungkin hanya mirip saja, sahutnya. Kemudian Dean segera mengajak Rico berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Maafkan aku. Olive nampak keluar dari balik tembok persembunyiannya untuk melihat kepergian Rico. Jika kita berjodoh, suatu saat nanti pasti akan bertemu kembali. Imbuhnya lagi seraya menatap punggung Rico yang semakin menjauh. Saat menatap bangunan apartemen yang menjulang tinggi itu, Olive melihat seseorang yang sangat ia rindukan keluar dari gedung tersebut dengan menggandeng tangan seorang wanita cantik yang ia yakini itu pasti ibunya Rico. Daddy, Olive merindukanmu. Olive nampak membungkam mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara tangisnya, namun air mata yang mengalir deras di pipinya sudah membuktikan jika gadis kecil itu sangat merindukan pria itu. Maafkan, aku. Gumamnya seraya melihat kepergian mereka. Nak, kamu baik-baik saja? Tanya Tuan Jensen saat melihat Olive masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Olive baik-baik saja, Kak. Sahut Olive seraya meletakkan tas punggungnya lalu melepaskan mantel hangatnya. Kenapa matamu memerah? Hanya kelilipan. Dusta Olive. Bagaimana dengan belajarmu di kelas, kamu menyukainya? Tuan Jensen selalu antusias jika menyangkut sekolahnya Olive. Sangat suka, Kak. Olive akan belajar yang rajin biar kakek bangga. Sahut Olive. Tentu saja, kamu harus sekolah yang tinggi nak dan buat kakek bangga padamu. Ujar Tuan Jensen. Olive sayang kakek. Olive langsung berhambur ke pelukan kakeknya itu. Kamu harus sukses nak, Olivia Jensen harus sukses. Ucap Tuan Jensen menyemangati. Tentu saja kamu harus sukses, agar suatu saat bisa mencari keberadaan keluargamu. Gumam Tuan Jensen dalam hati, karena sampai saat ini Olive seakan enggan menceritakan di mana keberadaan keluarganya. Sejak pensiun dari pekerjaannya di Australia, Tuan Jensen memutuskan kembali ke kampung halamannya di Jerman. Pria tua itu begitu menyayangi Olive seperti cucunya sendiri. Sementara itu Ariana yang kini berada di pantai nampak mengawasi Dean dan Rico yang sedang bermain pasir di pinggir pantai. Sedangkan Damian yang sedang sibuk meeting dengan kliennya nampak sesekali mengawasi mereka dari sebuah kafe tak jauh dari sana. Terima kasih, Tuan. Sampai jumpa di Indonesia. Ujar Damian mengakhiri meetingnya yang sukses sore itu. Setelah itu ia segera bergabung dengan istrinya yang nampak melamun menatap luasnya lautan di depan matanya itu. Melamun lagi, sayang. Ucap Damian seraya memeluk Ariana dari belakang hingga membuat wanita itu terkejut karena kehadirannya yang tiba-tiba. Kamu sudah selesai, Mas. Sahut Ariana, ia tersenyum saat merasakan hangatnya napas laki-laki itu menyapu lehernya. Lalu Damian memutar tubuh Ariana agar menghadap ke arahnya. Katakan kamu sedang memikirkan apa? Tanyanya penasaran. Apa ya? Ariana nampak tersenyum jahil. Katakan sayang, sebelum aku berbuat aneh-aneh padamu di sini. Desak Damian dengan pandangan menggoda. Dasar mesum. Sungut Ariana. Makanya katakan kamu sedang memikirkan apa, Terima kasih. Sahut Ariana. Untuk? Damian menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Sudah hadir dalam hidupku. Sahut Ariana yang sukses membuat Damian terharu. Kemudian ia merengkuh wanita itu lalu membawanya ke dalam pelukannya. Terima kasih juga sudah menjadi bidadari bagiku dan keluargaku. Lirih Damian, nampak sebutir kristal lolos dari pelupuk matanya. Bukan air mata kesedihan namun kebahagiaan. 2 tahun kemudian. Setelah berhasil melewati berbagai macam ujian dalam hubungannya, Damian dan Ariana kini telah hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Meski terkadang ujian-ujian kecil masih menghampiri kehidupan mereka, namun mereka bisa mengatasinya bersama. Tapi lain halnya dengan Edgar, laki-laki baik hati yang pernah berada di tengah-tengah hubungan Damian dan Ariana itu kini kisah cintanya baru dimulai. Tuan baik-baik saja non, hanya saja non Sera sudah putus dengan Tuan Arhan 1 bulan yang lalu.
Di sebuah apartemen nampak seorang wanita cantik tersenyum sinis setelah membaca pesan dari Artnya. Sejak bercerai dan memberikan aib pada keluarga besarnya, Dena memutuskan untuk meninggalkan rumah mewahnya itu yang sudah ia tempati sejak ia dilahirkan. Dena Winata 24 tahun harus menerima nasibnya menjadi janda dan single parent di usia mudanya. Selama 1 tahun pernikahannya, Dena berusaha menumbuhkan rasa cintanya pada sang suami. Di saat ia mulai mencintainya, justru ia mendapatkan balasan dengan sebuah pengkhianatan. "Anak mama sudah bangun, sayang," ucapnya saat melihat malaikat kecilnya nampak mengerjapkan matanya dan langsung tersenyum saat menatap dirinya. Ia segera merebahkan dirinya di samping bocah laki-laki berumur 1,5 tahun itu lalu mulai memberikan ASI-nya. Setelah bayinya merasa kenyang, Dena segera memandikannya dan ia juga harus bersiap-siap ke kantornya. Bau bedak bayi menguar di mana-mana bahkan menempel di pakaian kerjanya. Namun Dena tak mempermasalahkan, bahkan ia sangat menyukainya. Dena sangat menyayangi bayinya itu, bayi berwajah tampan yang tidak pernah ia ketahui di mana ayahnya. Dulu dia memang pernah membuat kesalahan, rasa sakit hatinya pada sang suami membuatnya melakukan sebuah perbuatan gila. Selama 1 tahun pernikahannya, ia pikir suaminya itu tak pernah menyentuhnya karena masih belum siap. Karena pernikahan mereka memang didasari oleh sebuah perjodohan bisnis. Namun di saat anniversary pernikahannya yang pertama, dengan mata kepalanya sendiri ia melihat suaminya itu tengah memadu kasih dengan adik tirinya. Awalnya Dena sangat bahagia karena ia pikir perjalanan bisnis suaminya ke Jerman bersamanya sekaligus sebagai honeymoon mereka yang tertunda. Namun perkiraan Dena salah. Karena di belakangnya ternyata suaminya itu justru banyak menghabiskan waktu bersama adik tirinya yang saat itu menjadi model dari produk yang laki-laki itu pasarkan. "Mas Arhan, Sera," pekik Dena saat membuka kamar hotel sang adik dan melihat suaminya itu sedang berada di atas tubuh adik tirinya tanpa sehelai benang yang menutupi tubuh mereka. Dena seperti dihantam sebuah godam yang sangat besar. Meski pernikahan mereka berdasarkan perjodohan, tapi ia membenci pengkhianatan. "Kenapa kalian tega melakukan ini padaku?" teriaknya lagi. Namun bukan perasaan bersalah yang keluar dari mulut suaminya, justru sebuah pengakuan yang membuatnya langsung membenci laki-laki itu. "Karena selama ini wanita yang kucintai hanya Sera," ucap Arhan Bagaskara. "Kalau kamu mencintainya, kenapa lebih memilih menikahiku?" teriak Dena tanpa mau mendekat. Ia merasa jijik dengan laki-laki itu. "Karena karir Sera sedang berada di puncak dan aku tidak mau menghancurkannya dengan menikahinya," sahut Arhan tak tahu diri. "Dan kamu lebih rela menghancurkanku?" pekik Dena tidak terima. "Sudahlah Kak, tidak usah sok teraniaya begitu, asal kamu tahu dari dulu kami sudah saling mencintai dan apa salahnya kamu berkorban demi nama baik keluarga kita?" timpal Sera tak tahu malu. Dena yang belum bisa menerima kenyataan, ia nampak mengepalkan tangannya. Ia tidak menyangka selama ini hanya dijadikan tumbal bisnis keluarganya. Arhan adalah seniornya di kampus, meski sebelumnya mereka tidak dekat, tapi Dena tahu Arhan laki-laki yang baik dan terhormat. Oleh karena itu ia setuju ketika ayahnya menjodohkan mereka. Bahkan selama pernikahannya Arhan selalu bersikap baik padanya meski laki-laki itu belum pernah menyentuhnya dengan alasan belum siap. Dena yang terpukul langsung meninggalkan kamar hotel tersebut lalu berlalu pergi ke sebuah bar yang berada di kota Jerman itu. Dena frustrasi dan sakit hati, ia banyak sekali minum malam itu dan ketika matanya mengedarkan pandangannya ke seluruh bar tersebut. Ia melihat seorang pria tampan sedang duduk sendirian, entah dapat keberanian dari mana ia langsung bangkit dari duduknya kemudian menghampiri laki-laki itu. Dena sepertinya memang sudah tidak waras. Tanpa malu ia langsung duduk di pangkuan pria asing itu. "Tuan, maukah malam ini kamu tidur denganku? Uangku sangat banyak, aku pasti akan membayarmu," pintanya. Meski kini ia sedang mabuk, tapi ia masih sadar dengan ucapannya sendiri, suaminya saja bisa tidur dengan wanita lain, kenapa dirinya tidak? Dena teramat sakit hati hingga mengesampingkan harga dirinya sebagai wanita baik-baik. Dan malam itu ia melampiaskan sakit hatinya dengan melakukan one night stand bersama laki-laki asing yang tak pernah ia ketahui identitasnya.
Dena menghela napas panjangnya saat mengingat masa lalunya itu. Ia sama sekali tak menyesal mempunyai seorang putra tanpa tahu siapa ayah biologisnya. Lagi pula ia tidak memerlukan suami, ia mampu mengasuh putranya sendiri. Ia benci pengkhianatan dan ia berencana tidak akan menikah seumur hidupnya. Pengkhianatan yang dilakukan ayahnya pada mendiang ibunya dan mantan suaminya padanya, membuat Dena sangat membenci laki-laki. Rasa traumanya begitu dalam hingga ia menutup hatinya rapat-rapat. "Bik, kalau ada apa-apa segera hubungi saya," ucap Dena pada pengasuh anaknya. Pagi itu Dena sedikit terlambat pergi ke kantornya karena putranya sedikit rewel. Sesampainya di kantor ia tercengang saat melihat semua karyawan berbaris rapi di lobi perusahaannya tersebut. "Ada apa ini?" tanyanya pada Nai, sahabatnya sekaligus teman kerjanya setahun belakangan ini. "Astaga Dena, untung kamu cepat datang, hari ini kita kedatangan CEO baru," ucap Nai antusias. "Oh." Dena hanya beroh ria, ia lupa kalau pagi ini ada penyambutan CEO baru di perusahaannya. Pantas saja semua karyawan wanita di sana berpenampilan habis-habisan hari itu. "Kamu tidak penasaran gitu?" Nai heran dengan sikap cuek sahabatnya itu. Di saat karyawan lain sangat antusias, justru wanita itu seperti tidak peduli. "Lalu aku harus bersikap bagaimana Nai sayang? Pemimpin baru atau lama juga sama aja kan?" sahut Dena yang memang kurang peduli. Karena selama 1 tahun bekerja di kantor ini ia hanya sekali bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut, itu pun saat dirinya menghadiri anniversary perusahaan itu. Sebagai karyawan biasa di Departemen Keuangan, pekerjaannya hanya berkutat seputar keuangan perusahaan tanpa berhubungan langsung dengan para pemimpin di sana, apalagi sekelas CEO. "Tapi dengar-dengar CEO kita yang baru ini masih single dan sangat tampan," ujar Nai antusias. "Terus aku harus bilang wow gitu? Mantan suamiku juga tampan tapi bajingan," sewot Dena. "Tapi tidak semua pria seperti mantan suamimu itu kali," sahut Nai tak kalah sewot. "Tapi bagiku semua laki-laki itu bajingan," tegas Dena. "Termasuk papaku sendiri," lanjutnya dalam hati. Dena lahir dari keluarga terpandang, namun semenjak ibunya meninggal dan sang ayah membawa wanita lain ke dalam rumahnya beserta seorang anak yang seumuran dirinya yang laki-laki itu akui sebagai putrinya, juga sejak saat itu hidup Dena seperti di neraka. Ibu tirinya itu benar-benar sangat baik dalam memerankan peran ibu tiri yang hanya baik saat di depan ayahnya saja. Hingga saat ini hubungannya dengan sang ayah sangat renggang karena banyaknya kesalahpahaman yang dibuat oleh ibu tirinya itu. Apalagi saat dirinya membuat aib dengan hamil tanpa tahu siapa yang menghamilinya, membuatnya semakin dibenci keluarganya sendiri. Tapi Dena tidak menyesal, ia bahagia dengan hidupnya saat ini. Semoga saja ayah biologis putranya tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Tentu saja tidak akan pernah muncul, Jerman dan Indonesia itu sangat jauh Dena. Itulah kata-kata yang sering Dena ucapkan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Namun sepertinya harapannya itu hanya angin semata, karena sosok yang tak pernah ia harapkan kehadirannya kini berdiri dengan gagah di atas panggung. Nampak 2 sosok laki-laki tampan berbeda generasi berdiri di panggung itu, Tuan King Brian pemilik perusahaannya dan sang pewaris Edgar Brian. Mampus. Sebulan berlalu sejak kedatangan CEO baru di kantornya, Dena tidak pernah bertemu lagi dengan laki-laki itu karena mereka berada di lantai yang berbeda. Semoga saja selamanya tidak pernah bertemu, pikirnya. Laki-laki tampan seperti Edgar dan Arhan mantan suaminya hanya tipe-tipe pria pemberi harapan palsu pada perempuan dan ia membenci mereka. Guys, kalian tahu nggak gue baru melihat siapa?" Anggi, teman kerja Dena yang baru masuk ke dalam ruangannya, nampak sangat senang macam dapat kocokan arisan saja. "Siapa?" "Palingan juga Pak Rian," tebak Nai. Pak Rian adalah atasannya, kepala bagian Departemen Keuangan yang selalu rajin masuk kerja meski hari Sabtu seperti saat ini. Idih, kalau dia melihat Pak Rian yang ada seluruh wajahnya akan tertera seluruh nominal kas bonnya. Cibir Dena, ia memang selalu nyablak kalau menyangkut ledek-meledek teman. "Kalau itu mah nggak usah dibahas, Mali." Kesal Anggi, dirinya memang satu-satunya karyawan yang sering sekali ngebon di kantor akibat mengikuti gaya hidupnya yang hedon.
Yang ngatain lu si Dena, ngapain bawa-bawa nama gue? Kali ini Marlina asistennya Pak Rian yang menimpali. Sedangkan Dena, Ngai dan Anggi nampak terkekeh, sungguh wanita kaku itu susah sekali diajak bercanda. Ngomong-ngomong lu tadi memang habis melihat siapa? Ngai yang masih penasaran akhirnya bertanya juga. Iblis tampan. Sahut Anggi. Hah, lu nggak lagi demam kan? Celetuk Dena, memang ada iblis di siang bolong begini. Cewek macam lu, mana ngerti iblis tampan? Cibir Anggi. Lu yakin Gi? Sumpah demi apa? Ini hari Sabtu loh. Ngai nampak terkejut, tumben sekali CEO barunya itu masuk kerja di hari Sabtu. Sumpah demi kasbonku bertambah lagi. Kamu tahu, beliau cuma mengenakan kaos olahraga yang sudah setengah basah. Duh, rahimku mendadak hangat nih. Sahut Anggi antusias. Ngai yang penasaran ia segera beranjak dari kursi kerjanya lantas melangkahkan kakinya keluar. Namun Dena langsung menarik bajunya hingga wanita itu mundur kembali. Bahkan kini terduduk lagi di kursinya. Mau kemana lu? Tanya Dena yang masih bingung dengan tingkah kedua sahabatnya itu. Tentu saja lihat iblis tampan itu, Dena. Sahut Nai kesal. Sebentar deh, dari tadi kalian ngomongin iblis tampan, memang dia siapa? Tanya Dena penasaran. CEO baru kita lah, masa lu nggak tahu? Kali ini Marlina yang menimpali. Nah itu si Mali aja tahu, makanya jadi janda itu yang update dikit tentang cowok-cowok cakep Dena. Memang lu tidak ingin nyarikan anak lu bapak baru? Cibir Nai. Sorry ya, meski janda. Gue janda terhormat ya. Memang kalian perawan tapi lihat cowok cakep dikit langsung banting harga. Cibir Dena tak kalah pedas. Mungkin bagi orang yang tak mengenal mereka bertiga, dikira sedang berantem. Tapi begitulah mereka sama-sama punya mulut nyablak dan bercandanya suka di luar batas. Hanya Marlina satu-satunya karyawan wanita pendiam di ruangan itu. Aku juga rela banting harga kalau dapatnya Pak Edgar, kapan lagi punya cowok setampan dia tajir melintir lagi. Ujar Anggi. Memang tuh laki mau sama kalian? Ledek Dena. Ceka, kamu merusak khayalanku saja. Sewot Anggi. Lagi pula Tuan Edgar memang pantas kok dihayalin, selain tampan beliau juga mempunyai bentuk tubuh yang proporsional. Gimana ya rasanya bersandar di dada bidangnya itu? Timpal Nai membayangkan. Keras. Celetuk Dena yang langsung membuat Anggi, Nai dan Marlina menatap ke arahnya. Kenapa menatapku seperti itu? Tentu saja keraskan kalau empuk itu kasur namanya. Ucap Dena beralasan. Padahal ia tadi teringat peristiwa 2 tahun yang lalu, bagaimana ia dan Edgar pernah menghabiskan malam bersama. Tentu saja Dena tahu dada bidang Edgar sangat keras, karena dia pernah merasakannya. Oh ya benar, pasti keras dan liat. Sahut Anggi membenarkan. Kalau gue membayangkan bibir seksinya, pasti beliau sangat ahli berciuman. Duh, bagaimana rasanya ya? Ucap Anggi lagi. Engap. Celetuk Dena, lagi-lagi perkataannya itu membuat ketiga temannya langsung menatapnya. Engap. Apanya yang engap? Tanya Naita mengerti. Maksudku hawa di sini tiba-tiba engap. Sahut Dena sembari terkekeh. Padahal ia tadi sedang mengingat bagaimana waktu itu Edgar sudah menciumnya dengan rakus hingga membuatnya engap bahkan hampir kehabisan napas. Meski malam itu Dena sedang mabuk tapi ia masih mengingat bagaimana panasnya percintaan mereka malam itu, bahkan saat dirinya terbangun keesokan paginya laki-laki itu masih memeluknya dengan posesif. Stop Dena, berhenti memikirkan laki-laki itu. Dia bukan hanya iblis tampan tapi juga pasti bajingan. Gumam Dena mengingatkan dirinya sendiri agar tidak semakin jatuh pada pesona bos barunya itu. Marlina, ayo ikut saya, kita ada meeting di ruangan Pak Edgar. Perintah Pak Rian saat baru masuk ke dalam ruangan para karyawannya tersebut. Dan buat kalian bertiga jangan pulang dulu. Ucapnya lagi seraya menatap Dena, Nai dan Anggi bergantian. Tapi Pak, bukannya hari ini kita lembur setengah hari saja? Protes Dena, padahal hari ini ia mau pulang cepat karena dari pagi putranya sangat rewel di rumah. Tidak bisa Dena, karena jika ada berkas yang salah kalian harus segera memperbaikinya.
Kalian tahu sendiri kan kalau Pak Edgar tidak menerima kesalahan sekecil apapun apalagi menunda-nunda pekerjaan. Tegas Pak Rian, setelah itu beliau segera meninggalkan ruangan tersebut yang diikuti oleh Marlina di belakangnya. Ceka, benar-benar iblis memang. Mengerjakan karyawan di hari Sabtu itu sungguh melanggar HAM tahu nggak? Sungut Dena seraya menghempaskan tubuhnya di atas kursi kerjanya kembali. HAM? Kayak lu diperkosa saja. Ledek Nay. Hak asasi mager maksud gue, harusnya hari ini gue bisa rebahan seharian bareng Elkan. Sahut Dena, ia jadi merindukan Elkan buah hatinya itu. Belum sampai 30 menit Marlina nampak masuk kembali ke dalam ruangannya tersebut dengan tergesa-gesa. Guys. Marlina nampak ngos-ngosan. Cepat amat balik, ada yang salah dengan laporannya? Tanya Anggi. Bukan, tapi ini ada berita sangat penting. Ucap Marlina. Naik gaji? Celetuk Dena. Kali aja naik gaji, karena akhir-akhir ini ASINya tidak terlalu banyak keluar. Jadi ia harus membeli susu formula tambahan untuk bayinya tersebut. Bukan. Sahut Marlina sembari mengatur napasnya, lalu Anggi menyodorkan kursi untuknya. Minum Gi, kali aja pikiranmu masih tertinggal di ruangan Pak Edgar. Nay nampak menyodorkan segelas air putih pada Marlina yang langsung disambutnya. Setelah minum hingga tandas Marlina mulai membuka suaranya. Berita buruk. Ucapnya kemudian. What? Ucap Dena, Nay dan Anggi bersamaan. Perusahaan tidak sedang bangkrut kan? Benar-benar deh itu CEO abal-abal, muka aja yang ganteng tapi nggak becus kerja. Maki Dena kesal. Karena jika perusahaan ini bangkrut, entah ia harus mencari kerja di mana lagi. Mana mungkin ia kembali pada perusahaan keluarganya, bahkan mungkin ayahnya itu sudah lupa kalau mempunyai anak dirinya. Ngawur, lu nggak lihat apa laporan yang kita kerjakan tadi? Sejak dipimpin oleh Pak Edgar dalam sebulan ini income naik pesat. Protes Anggi yang rasanya gatal ingin menjitak Dena yang otaknya tiba-tiba error. Sebaiknya kalian siap-siap menjadi satgel deh, karena tadi ada wanita cantik dan glowing menemui Pak Edgar di dalam kantornya. Ucap Marlina yang langsung membuat Anggi dan Nay melotot menatapnya, semoga saja mereka berdua tidak pingsan mendadak pikir Marlina. Sedangkan Dena jangan ditanya bagaimana reaksinya, wanita itu seakan tidak mempunyai hati. Bukannya berkabung karena kedua temannya sedang patah hati, ia justru tertawa sumbang. Glowing? Lu pikir ubin lantai? Ejeknya, benarkan dia memang tak punya hati. Kalau tidak percaya lihat aja sendiri, mungkin mereka sudah sampai lobi sekarang, sepertinya sih mereka mau menghabiskan weekend bersama. Marlina semakin memanas-manasi keadaan. Nay dan Anggi yang dari awal sudah terpikat pada ceweknya itu, mereka segera berlari meninggalkan ruangannya tersebut. Lu nggak ikutan juga? Marlina yang ingin mengejar kedua sahabatnya itu langsung mengurungkan niatnya saat melihat Dena masih duduk di kursi kerjanya. Sorry ya gue janda terhormat, gue lebih senang dikejar daripada banting harga. Sahut Dena yang langsung membuat Marlina menelan ludahnya lalu kembali duduk di kubikelnya.